Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, hingga menit terakhir, drama politik tampak di pendaftaran pilkada di berbagai daerah. Ada Pramono Anung yang menjadi nama yang tak terprediksi melawan Ridwan Kamil di Jakarta. Sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan gagal maju baik di Jakarta maupun Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat mengatakan Anies dijegal Mulyono and the Gang. Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Drama tersaji di menit-menit akhir pendaftaran pilkada. Di Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono berhadapan dengan nama tak terduga. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Rano Karno akan juga melawan pasangan independen Dharma Kun. Sementara di detik-detik akhir, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan batal berlaga di Jakarta maupun Jawa Barat. Ada pula 3 Sri Kandi, Risma, Khofifah, dan Lulu yang akan berebut kursi Jatim 1. Lalu bagaimana sengitnya peta persaingan pilkada? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Anies Baswedan gagal maju di Pilgub Jakarta. Padahal Anies sempat sowan ke kantor DPD PDIP Jakarta dan kantor DPP PDI Perjuangan saat pengumuman Cagup Jakarta. Setelah maju mundur hingga menit akhir, PDIP menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta didampingi Rano Karno. Sosok Pramono yang kini menjabat sekretaris kabinet sudah 27 tahun bersama Megawati di PDI Perjuangan. Mantan sekjen PDIP ini menyebut telah mendapat restu dan dukungan Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju. Gitu. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Penunjukan Pramono oleh Megawati menimbulkan spekulasi jika PDIP memilih untuk berkompromi dengan Istana karena tidak mengusung Anies Baswedan. Namun Puan membantah. Nggak ada kompromi, kita semua baik-baik saja. Berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Pengamat menilai posisi Pramono yang berada di lingkaran Istana dapat menjadi jembatan dan langkah strategis bagi politik PDIP, termasuk menjalin relasi dengan pemerintahan yang baru. Memang Mas Pram ini punya posisi yang sangat strategis ya. Dan secara personal bukan seorang figur yang konfliktual, beliau lebih banyak bekerja di belakang layar. Jadi bayangkan di situasi di mana hubungan kedua tokoh ini sedang tidak baik-baik saja, Mas Pram bisa menjadi jembatan. Sementara sang penantang Ridwan Kamil mengaku sengaja menggunakan syal berwarna oranye untuk menghormati kultur warga Jakarta. Ia pun optimistis menang karena percaya diri punya pengalaman memimpin sejak jadi wali kota Bandung hingga gubernur Jawa Barat. Pertama kami membawa pengalaman, saya 2 kali pemimpin wilayah, Pak Suswono membawa pengalaman sebagai menteri di pemerintah pusat. 2 kekuatan ini bisa mengisi semua kebutuhan ya dalam dimensi-dimensi pembangunan. Memang warna identitas wilayah Jakarta identik dengan warna oranye juga ya. Ini jam tangan saya juga oranye tuh. Karena kita menghormati nilai-nilai yang menjadi sebuah budaya di sebuah wilayah. Nah, karena wilayahnya Jakarta tentu kita menyesuaikan. Ada pula satu paslon dari jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.
Dinamika politik di Jawa Barat pun tak kalah sengit. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat diusung Gerindra, Golkar, PAN, Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Umat. Lawannya, Presiden PKS Ahmad Syahiku daftar sebagai Cagup Jabar berpasangan dengan Ilham Habibie diusung PKS dan Nasdem. Meski pisah jalan bersama Kim Plus di Jawa Barat, tapi Syahiku berjanji jika terpilih menjadi gubernur, program-program di Jabar akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming. Drama juga terjadi di menit akhir pendaftaran. Setelah gagal maju di Pilgub Jakarta, DPC PDIP Kota Bandung sempat menyebutkan Anies Ono Surono maju di Pilgub Jawa Barat mencapai 95%. Hal ini diperkuat unggahan staf khusus Anies Naufal Firman Yusak di media sosial X dengan cuitan Train to Bandung dan tautan tiket keberangkatan Kamis malam. Namun, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, juru bicara Anies mengatakan Anies tak maju di Pilkada Jawa Barat. Teka-teki soal cagup PDIP di Pilkada terjawab jelang batas akhir pendaftaran. PDIP memutuskan mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai cagup dan cawagup Pilgub Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut gagalnya Anies maju karena dijegal Mulyono and the Gang, tanpa merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud. Tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Meski Ono tak merinci siapa Mulyono, hari ini Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana merespons. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiliki kedaulatan untuk memutuskannya. Jangan sampai semua problem putusan internal partai selalu dikait-kaitkan dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat ada pula pasangan Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina atau yang dikenal dengan Gita KDI maju diusung PKB. Tak kalah menarik, Pilkada Jawa Timur tahun ini juga menorehkan sejarah. Untuk pertama kali, kursi calon gubernur diperebutkan kandidat perempuan. Pilgub Jatim diramaikan dengan 3 Srikandi yang berebut kursi gubernur. Ada nama petahana Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. Khofifah Emil diusung oleh 15 partai, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKB, PKN, Garuda, dan Prima. Yang jadi penantang, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa memajukan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Pilkada serentak tak hanya soal bersaing berebut kursi pemimpin daerah, tapi para paslon dan mesin parpol akan adu kuat berebut pengaruh seluas-luasnya di berbagai daerah. Rizka Clarissa, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.